Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Video pembelajaran matematika kali ini akan membahas tentang limit fungsi aljabar, khususnya tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar dan menyelesaikan limit fungsi aljabar menggunakan substitusi. Jangan lupa subscribe dan pijit tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat limit fungsi aljabar. Misalkan fx dan gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada saat x mendekati a, dengan k dan a adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif. Maka sifat-sifat limit fungsi antara lain. Yang pertama, limit k pada saat k mendekati a, maka hasilnya sama dengan k. Sebagai contoh, limit 7 pada saat x menuju 2, maka jawabannya 7. Yang kedua, limit x pada saat x menuju a, maka hasilnya sama dengan a. Mensubstitusikan x menuju a, maka x ini diganti dengan a. Jadi sama dengan a. Sebagai contoh, limit x pada saat x menuju 2, hasilnya adalah 2. Yang ketiga, limit x pangkat n pada saat x menuju a. Substitusi, x-nya ganti dengan a, hasilnya adalah a pangkat n. Sebagai contoh, limit x pangkat 3 pada saat x menuju 2. X-nya kita ganti dengan 2, maka hasilnya 2 pangkat 3. Sama dengan 8. Yang keempat, limit x menuju a untuk fungsi k kali fx. Maka hasilnya adalah k-nya konstanta, kita keluarkan, berarti menjadi k kali limit fx x menuju a. Sebagai contoh, limit 3x kuadrat untuk x menuju 2. 3-nya adalah konstanta, kita keluarkan, dikali limit x menuju 2 dari x kuadrat. X-nya kita ganti dengan 2, 3 kali 2 kuadrat, sama dengan 12. Bagaimana? Sangat mudah. Sifat yang kelima. Limit x menuju a dari fx ditambah atau dikurang gx akan sama dengan limit fx x menuju a ditambah atau dikurang limit gx x menuju a. Sebagai contoh, limit x menuju 3 untuk x kuadrat ditambah 2x, maka kita pecah limitnya, ya, penjumlahan terpisahkan oleh penjumlahan. Hasilnya adalah limit x kuadrat x menuju 3 ditambah limit 2x x menuju 3. Limit x kuadrat, x-nya kita ganti dengan 3, 3 kuadrat. Limit 2x, 2-nya adalah konstanta, kita keluarkan 2 limit x. X menuju 3, berarti x-nya sama dengan 3. 9 ditambah 2 kali 3 sama dengan 15. Sifat yang keenam, limit fx kali gx pada saat x menuju a. Maka hasilnya menjadi limit fx dikali limit gx pada saat x menuju a. Sebagai contoh, limit x kuadrat dikali x plus 1 pada saat x menuju 2. Maka hasilnya adalah limit x kuadrat x menuju 2, kemudian dikali limit x menuju 2 dari x plus 1. Kita substitusikan, berarti ini 2 kuadrat
X plus 1, 2 tambah 1 berarti sama dengan 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian sifat yang ketujuh, limit X menuju A fungsinya merupakan pembagian. Sebelumnya di nomor 6 fungsinya merupakan perkalian. Nomor 7 fungsinya merupakan pembagian. Maka hasilnya sama dengan limit fx dibagi limit gx. Tentunya dengan limit gx tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, limit X menuju 1 dari fungsi X kuadrat ditambah 3 dibagi X plus 1. Menggunakan teorema 7, menggunakan sifat yang ketujuh, maka menjadi limit bagi limit X kuadrat plus 1 dibagi limit X plus 1. Kemudian untuk pembilangnya, penjumlahan di sini X kuadrat plus 3 fungsinya, maka kita gunakan sifat yang kelima. Limit X kuadrat ditambah limit 3 dibagi limit X plus 1. Gunakan sifat limit menjadi limit X ditambah limit 1. X kuadrat kita substitusikan 1 kuadrat, limit 3 sama dengan 3. Gunakan sifat 1. Limit X sama dengan 1 karena X menuju 1. Limit 1 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Paham? Insya Allah. Perhatikan, karena kita lagi membahas tentang sifat-sifat limit, teorema-teorema limit, maka pengerjaannya pun harus menggunakan sifat-sifat limit, teorema limit. Sebenarnya ini tinggal substitusi selesai. 1 kuadrat, 1 tambah 3, 4. 1 tambah 1, 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Karena kita sedang mempelajari sifat-sifat limit fungsi aljabar, maka penyelesaian pun menggunakan sifat fungsi aljabar. Sifat yang ke-8, limit X menuju A dari fungsi fx pangkat n sama dengan limit fx X menuju A dipangkatkan dengan m. Sebagai contoh, limit X menuju 1 dari 3x kuadrat min 1 pangkat 5. Maka limitnya bisa masuk 3x kuadrat min 1 dipangkatkan 5. Di dalam pangkatnya yaitu merupakan penjumlahan atau pengurangan, maka kita pecah limitnya menjadi menggunakan sifat penjumlahan limit 3x kuadrat X menuju 1 dikurang limit 1 pada saat X menuju 1. 3-nya merupakan konstanta, kita keluarkan gunakan sifat limit kembali. 3 limit X kuadrat dikurangi limit 1 dipangkatkan 5. Baru kita substitusikan. 1 kuadrat berarti 1. Limit 1 sama dengan 1. 3 kurang 1, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Paham? Insya Allah. Sifat yang ke-9, limit X menuju A dari akar N suatu fungsi fx, maka akan sama dengan akar N dari limit X menuju A dari fungsi fx. N-nya bilangan asli, N-nya lebih besar sama dengan 2, dan akar dari N limit fx-nya anggota bilangan real. Artinya, kalau N-nya genap, limit fx-nya positif, itu bisa diakarkan. Ya. Contoh soal untuk sifat yang ke-9, limit X menuju 5 dari akar 3 dari X kuadrat plus 2 akan sama dengan akar 3, limitnya seolah-olah masuk ya. Limit X menuju 5 dari X kuadrat plus 2 sama dengan akar 3 dari limit X kuadrat ditambah limit 2. X-nya menuju 5, 5 kuadrat, 25 ditambah 2, 27. Akar 3 dari 27 kita ubah jadi 3 pangkat 3.
ya, menggunakan sifat eksponen. Akar N dari A pangkat M itu akan sama dengan A pangkat M per N. Sehingga ini 3 pangkat 3 per 3 sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Paham? Insya Allah. Contoh soal, diketahui limit X menuju C dari fungsi fx sama dengan 3. Limit X menuju C dari fungsi AX sama dengan 0. Limit X menuju C dari GX sama dengan 4. Hitunglah limit X menuju C dari 2fx ditambah GX dikuadratkan. Karena kita sedang mempelajari sifat-sifat limit, maka kita gunakan sifat limit. Yang pertama, limit X menuju C 2fx ditambah gx dikuadratkan sama dengan, nah ini limitnya masuk, ininya kuadrat. Limit X menuju C 2fx ditambah gx sama dengan menggunakan sifat limit penjumlahan, maka hasilnya limit X menuju C dari 2fx ditambah limit X menuju C dari gx, kemudian dikuadratkan. Sama dengan, ini ada konstanta 2, maka kita keluarkan 2-nya, 2 limit X menuju C dari fx ditambah limit X menuju C dari gx, kita pangkatkan 2. Sama dengan, lihat yang diketahui adalah limit fx sama dengan 3, berarti ini 2 kali 3 ditambah limit gx-nya sama dengan 4, dikuadratkan. 6 tambah 4, 10 kuadrat, hasilnya 100. Bagaimana? Sangat mudah. Ingat, gunakan sifat limit. Kemudian bagian B. Limit X menuju C. Akar dari F kuadrat X ditambah G kuadrat X. Sama dengan limitnya seolah-olah masuk. Berarti ini akar dari limit F kuadrat X ditambah G kuadrat X. Sama dengan gunakan penjumlahan. Maka diperoleh akar dari limit X menuju C F kuadrat X ditambah limit X menuju C G kuadrat X sama dengan akar dari gunakan sifat perpangkatan. Limit X menuju C fx dikuadratkan ditambah limit X menuju C dari gx dikuadratkan, sehingga diperoleh limit fx-nya ada 3, limit gx-nya 4, maka hasilnya adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 akar 25 sama dengan 5. Bagaimana tahapan-tahapan menggunakan sifat limitnya? Insya Allah bisa. Soal berikutnya, bagian C. Limit X menuju C fx dikali hx dibagi 4 gx sama dengan gunakan sifat limit yang pembagian, maka hasilnya limit X menuju C dari fx dikali hx dibagi limit X menuju C 4 gx sama dengan gunakan sifat perkalian,
limit X menuju C fx dikali limit X menuju C dari Hx. Dibagi 4-nya konstanta, kita keluarkan limit X menuju C dari Gx. Setelah sesuai dengan apa yang diketahui, tinggal kita substitusi. Limit fx-nya 3, limit hx-nya 0. 4 dikali limit gx-nya 4. 0 dibagi 16, jawabannya 0. Sangat mudah. Bagian D. Oke, bagian D kita langsung ke sini aja ya. Sama dengan gunakan sifat penjumlahan, maka hasilnya limit X menuju C dari F pangkat 3X ditambah limit X menuju C 3GX dikurang limit X menuju C 5HX. Sama dengan gunakan sifat perpangkatan, maka hasilnya menjadi limit X menuju C dari fx pangkat 3 ditambah 3-nya konstanta, kita keluarkan limit X menuju C Gx dikurangi 5 pun konstanta, kita keluarkan limit X menuju C dari Hx. Nah, sudah terpisah semua sesuai dengan yang diketahui, maka limit fx-nya sama dengan 3 pangkat 3 ditambah gx-nya 4, 3 kali 4 dikurang limit hx-nya 0, 5 dikali 0 sama dengan 27 ditambah 12 sama dengan 39. Bagaimana? Sangat mudah. Berikutnya kita selesaikan penyelesaian limit fungsi aljabar menggunakan substitusi. Secara umum bentuk limit ditulis limit X menuju A dari suatu fungsi fx itu adalah dengan cara mensubstitusikan X sama dengan A ke fx sehingga hasilnya menjadi fa. Jika fa-nya sama dengan konstanta, maka hasil limit dari fx X menuju A sama dengan konstanta tersebut. Jika fa sama dengan 0 per K, maka limit fx X menuju A itu akan sama dengan 0. Jika diperoleh fa sama dengan K per 0, maka limit fx pada saat X menuju A sama dengan tak terhingga. Namun kalau misalkan fa-nya 0 per 0, tahingga min tahingga, tahingga per tahingga, 0 pangkat 0, tahingga pangkat tahingga, maka ini perlu disederhanakan fungsi limitnya. Ya, penyederhanaannya bagaimana? Bisa menggunakan pemfaktoran, bisa menggunakan kali sekawan, bisa menggunakan aturan de Hospital. Insya Allah ketiganya akan kita pelajari pada video-video selanjutnya. Video kali ini kita akan menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan substitusi. Nilainya hanya suatu konstanta fa sama dengan K atau 0 atau tak hingga. Jadi sementara ini sangat mudah. Sebagai contoh, tentukan limit fungsi berikut. Limit 5x pangkat 3 pada saat x sama dengan 1. Substitusikan, maka hasilnya 5 kali 1 pangkat 3 sama dengan 5. Nomor 2 kita substitusikan, hasilnya 4 dikurang 3 kali negatif 1 dibagi negatif 2 kali negatif 1. 4 ditambah 3, 7, 7 dibagi 2, 7 per 2. Yang nomor 3 kita langsung substitusikan. X-nya sama dengan 3, 2 kali 3
6 dikurang 3 sama dengan 3, 3 dikurang 3. Ternyata hasilnya 3 dibagi 0. Kalau 3 dibagi 0, konstanta dibagi 0, jawabannya betul, tak terhingga. Nomor 4, limit X menuju 1 dari 4 min 4X per 3X. Kita substitusikan, 4 dikurangi 4 kali 1, berarti 0. 0 per 3. Hasilnya betul, 0. Nomor 5, limit X menuju 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2. Kita substitusikan langsung, 2 kuadrat dikurang 4 dibagi 2 kurang 2, hasilnya 0 per 0. Ingat, kalau 0 per 0 disebut dengan bentuk tak tentu. Berarti fungsi ini harus disederhanakan. Bisa menggunakan apa? Betul, pemfaktoran. Ya, ini nanti akan dipelajari pada video berikutnya. Paham? Insya Allah. Oke, kita sudah membahas tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar dan menentukan penyelesaian limit fungsi aljabar dengan substitusi. Silahkan dicoba penugasan terstrukturnya. Semakin banyak pelatih, insya Allah semakin mahir. Allah bisa karena biasa. Semoga bermanfaat, sehat selalu dan sukses. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.